Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia marah. Hai, welcome back. Hai teman-teman, welcome back on my YouTube channel. Kali ini aku bersama suami aku yang males banget masuk vlog, males banget masuk kamera. Tiap kali bikin vlog, dia pasti kayak ada aja alasan biar dia cuma jadi kameramennya doang gitu. Tapi kali ini sesuai janji aku di beberapa bulan yang lalu, aku bakal sharing bagaimana cara pengurusan KPR di bank. So langsung aja, jangan lupa subscribe channel aku ya teman-teman. Siap. Nah, jadi rumah aku beli dengan sistem KPR dengan Bank Mandiri. Pertama-tama aku mau mention dulu syarat-syarat untuk pengurusan KPR. Nanti akan aku screenshot di sini ya teman-teman, atau di sini. Nah, untuk syaratnya ini udah pasti kalau untuk karyawan swasta, karyawan kantoran itu udah pasti bisa memenuhi syarat ya teman-teman. Asalkan kalau nggak salah gajinya itu kalau bisa sih 40% dari pendapatan kita per bulannya. Nah, kalau untuk syarat-syaratnya nanti cukup melampirkan syarat asli dan ini ya. Syarat asli. Dokumen. Selain syarat-syarat yang aku screenshotin tadi itu, step pertama itu kalian biasanya kan kalau misalnya udah deal-dealan sama perumahan atau sama developer ataupun sama marketing, itu kalau dari perumahan aku sendiri kita dikasih opsi beberapa bank, ada 3-4 bank ya. Bukanlah, data kita dikasih ke orang bank, nanti orang bank menghubungi kita. Nah gitu, jadi data kita disebar ke beberapa bank, nanti bank tersebut akan mungkin kayak screening gitu, yang menghubungi kita apakah kita lolos untuk diterima di KPR mereka, di kredit bank mereka atau tidak. Nah, jadi kebetulan dari ada 4 bank yang menghubungi kita, termasuk BCA, Bank Mandiri, BNI, dan satu lagi Bank Syariah. Bank Syariah kemarin enggak? Iya, Bank Syariah Mandiri. Oh ya, Bank Syariah Mandiri, sama satu lagi berarti ada 5 bank yang ini yang Fairly, CIMB. Nah, jadi ada 5 bank tersebut yang menghubungi kita, tapi karena kebetulan yang lolos syarat itu cuma 1 dari Bank Mandiri, karena di keempat bank tersebut syaratnya itu minimal DP-nya harus 10%, sedangkan kita beli rumah ini DP-nya cuma 5%. Jadi satu-satunya bank yang menerima KPR kita itu cuma Bank Mandiri. Nah, untuk prosesnya sendiri sebenarnya sebentar ya. Dari proses data-data kita disebar, dari kita ditelepon hingga menuju akad itu sebenarnya nggak terlalu lama mungkin, tapi karena kemarin kamu COVID ya. Oh, cuma butuh waktu 3 hari sampai seminggu data kita itu di-approve sama Bank Mandiri tersebut. Karena aku ingat banget sih, waktu itu kita udah ngajuin KPR setelah pelunasan DP. Nah, selain syarat-syarat dokumen, kita juga harus mempersiapkan 2 macam uang ya. Yang pertama itu kayak 1 cicilan yang harus di hold di bank tersebut sebanyak cicilan KPR kita atau cicilan rumah kita per bulannya. Kalau aku sekitar 3.600.000, itu tidak dihitung ya teman-teman. Jadi cicilan itu di keep sampai cicilan terakhir kita, jadi nanti baru dipotong pas cicilan terakhir. Nah, yang kedua itu ada biaya-biaya. Yang pertama ada biaya notaris dan biaya KPR-nya, kurang lebih itu sekitar 15 juta. Nah, kebetulan karena di perumahan aku ini mereka provide untuk biaya-biaya tersebut, aku dan Martin nggak perlu bayar untuk biaya notaris, biaya KPR tersebut. Jadi kalau misalnya kalian nanti akan beli rumah, pastiin dulu kalian udah punya pegangan di luar uang DP dan uang cicilan yang di hold tersebut, karena
banyak kasus juga sih sebenarnya kalau misalnya beli rumah tiba-tiba ada biaya yang tidak terduga seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak dikasih tahu sama marketing ya, itu nanti bank yang tagih ke kita, bukan marketingnya. Nah, jadi ada 3 persyaratan yang harus kalian persiapan selain dokumen, DP, cicilan yang di hold, dan satu lagi biaya-biaya KPR tersebut. Biasanya disebut biaya akad. Nah, pas di bank itu gimana yang ngapain aja? Jadi dokumen, jadi kan kamu datang ke bank nih. Apa aja yang kamu lakukan di bank? Cuma datang ke bank, itu bawa dokumen-dokumen yang diminta oleh bank itu untuk sebagai persyaratannya, dokumen asli dan juga fotokopian. Selanjutnya mungkin nunggu sebentar, mungkin kalau akadnya lagi banyak, mungkin notarisnya lagi sibuk, nunggu sebentar, nanti dipanggil ke satu ruangan, itu diinterogasi. Kayak di interview gitu lah ya, kayak ditanya-tanya. Interview sama di itu kayak perjanjian surat gitu, jadi dibacain pasal-pasal suratnya, ayat-ayat suratnya, nanti ditanya kita paham apa enggak, nanti kalau ada yang nggak paham silakan ditanya aja gitu. Nah kalau udah oke semua itu kita diminta untuk tanda tangan. Itu doang. Gitu doang sebenarnya. Tapi yang nggak ada yang ribet sih sebenarnya, cuma menunggu. Sebenarnya dalam beli rumah ini nggak ada yang ribet ya. Ribetnya cuma uangnya doang. karena semuanya udah diatur. Kita nggak. Sebenarnya kita juga bisa cari bank kita sendiri di beberapa kayak yang diceritain sih ini. Ya bisa, kalau bawa DP banyak ya bisa. Kalau DP kecil ya mana yang mau menerima aja. Iya betul. Sepertinya gampang banget ya. Kalau aku sih prosesnya dari awal nyicil rumah ini di Mei akhir itu aku bayar DP 1 sampai pelunasan DP itu di November 2020. Itu ke hold bentar karena Martinnya positif COVID. Positif corona, jadi baru akad kreditnya di Desember pertengahan. Nah di Desember pertengahan itu kita bayar cicilan yang di hold. Januarinya kita baru bayar cicilan 1. Jadi sampai bulan Juli ini kita baru bayar 7 cicilan rumah. Nah, masih sisa 233 bulan lagi. Tapi semoga aja ya kita ada uang buat nutupin beli rumah lagi. Ini kalau ada yang mau kontrak juga boleh, kita beli rumah yang lebih bagus. Besar. Kalau tips-tips dari aku sih sebenarnya kayak kalau bisa ya DP rumah kita itu lebih banyak sih, biar cicilannya kecil ya. Kalau misalnya, iya kalau ada sih biar cicilan per bulannya itu kecil, karena kita nggak tahu pas sebelum kita akad kredit kehidupan kita kayak gimana, pas setelah akad kredit kehidupan kita itu bisa berubah. Tapi itu adalah tips ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen beli rumah nih, pastiin dulu kalau bisa, bener-bener kalau bisa DP kalian itu mungkin 20% dari harga rumah kalian. 50. Ya kalau 50 mending lu bangun sendiri sayang. Menurut kamu lebih bagusan, lebih baik beli rumah terus beli tanah terus bangun sendiri apa nyicil kayak gini? Lebih baik berburu promo potongan DP. Nah sebelum jadi pas kalian nanya-nanya ke marketingnya atau kalian survei ke perumahannya, pastikan ya teman-teman itu pasti bakal ada promo-promo, maupun promo dari banknya ataupun promo dari perumahannya tersebut. Di tetangga aku dia dapetin promo potongan DP itu sekitar berapa persen ya? Jadi mereka dapetin harga yang lebih murah karena mereka dapet diskon potongan DP gitulah istilahnya. Terus ada juga yang dapat voucher belanja 7 juta, ada dapat sepeda, ada yang dapat AC juga nggak sih? Ada yang dapat AC. Pokoknya kalian harus tanya marketingnya apa aja promo-promonya, kalau bisa tawar-tawar harganya juga mungkin kalau bisa.
Terus ke banknya juga gitu. Pasti di bank tersebut akan ada promo ini atau promo itu. Gitu. Ada lagi nggak sih? Paling itu make sure kalau cicilannya itu untuk floating nggak terlalu Tinggi. Juga kalau Iya. saya kalau bisa dia flat sampai lunas. Sampai lunas, tapi itu kayaknya harus bank syariah ya. Mending DP-nya gede aja. Iya, yang penting kalau misalnya pengalaman kita ya, setelah 7 bulan menjalani cicilan rumah, lebih baik itu kalian beli rumah kalau misalnya DP kalian emang udah cukup untuk memperkecil cicilan bulanan gitu. Kamu kenapa mau beli rumah? Lu yang minta. Terus kamu ikutin gitu? Ya udah. Tapi ini yang terbaik apa enggak? Beli ruko lah. Beli ruko ya biar bisa usahanya. Iya. Kita ada lagi nggak yang mau ditambahin gitu sebagai bapak yang rumahnya atas nama bapak? Iya, pastiin kalau kalian amit-amitnya mati, rumahnya lunas. Karena perjanjian dari banknya kayak begitu. Oh, jadi perjanjian dari Jadi bank. yang keluarga yang ditinggalkan nggak nyicil. Nggak nyicil bank itu. Kita nggak apa-apa nyicil bank, masa kamu masih bersamaku. Jadi perjanjian dari banknya kalau misalnya si kreditur meninggal itu rumahnya jadi lunas dan sebagai ahli warisnya nggak nyicil lagi sisa cicilan tersebut. Dan kalau misalnya untuk KPR 1 tahun pertama dia nggak boleh nggak boleh diganggu gugat ya. Misalnya Asal izin aja boleh. oh boleh gitu. Nah kalau kita kredit 20, kecuali nambah bangunannya ya gede namanya kayak tingkat 3 gitu. jadi itu nambah lagi Nambah nilai bangunan. nilai bangunannya gitu. Nah kalau untuk ini ya apa sih? Tadi kita ya lupa. Kalau untuk ini kalau kalian udah nggak sanggup nyicil ya udah rumahnya dilelang sama pihak bank, nanti keuntungannya dibagi dua ya. Dibagi. Enggak, rumah kalian dijual ntar untungnya Buat dipotong apa gitu terus ada kembalian ke kalian. Oh gitu. Jadi dilelang seharga rumah saat kita udah tidak sanggup lagi nantinya. Kita itu tenor 20 tahun. Jadi 3 tahun pertama itu flat 3,6, tahun kedua dia floating jadi 11% sampai 12% di perjanjiannya. Jadi di awal kita udah dikasih tahu nanti tahun keempat sampai tahun ke-20 cicilan kita itu bakal jadi 5.100.000-an sekian. Jadi dikasih kayak surat gitu nggak sih? Nanti suratnya aku liatin di sini. Ada juga bank yang menyediakan flatnya itu 5 tahun. Ada yang 20 tahun tapi DP-nya besar. Aku sangat bulat sekali. Apalagi ya? Lagi nggak? Ya sekian dulu video dari aku. Kenapa rumah kita mahal banget? Kenapa rumah kita mahal? Nggak jauh dari pemukiman. Bukan cuci. Ini mah udah lumayan deket. Kamu kalau beli yang lebih deket mah mahal lagi. Ini nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual ya. Jadi rumahnya udah aman, maksudnya udah bikin kamu nyaman apa enggak? Apa mau tinggal di kosan lagi? Kosan Haji Dayat. Tinggal di PT kalian yang berterus. Berterus biar banyak uangnya. Kalau untuk spesifikasi bangunan gimana? Review rumah kamu dikit. Retak-retak. Ada yang retak. Namanya juga perumahan ya. Kopong-kopong juga. Kopongnya mana? Keramiknya kopong. Oh, keramiknya ada yang kosong. Terus apa lagi? Penghuninya agak ngamukan. Bukan. Terus juga ada yang motorin 2 ekor. Tai sembarangan juga.
Kalau tips dari aku sih sebenarnya lebih bagus spesifikasi bangunannya lebih baik. Biar kalian nggak banyak renovasi ini itu sih. Sebenarnya kita emang masih perlu renovasi, yaitu dapur kita masih kosong, masih open. Nanti renovasinya insya Allah sebelum lahiran ya. Tips dari aku sih itu. Apa? Minta duit ke orang tua kalian buat beli rumah, buat dibeliin rumah. Kalau bisa sih gitu ya, biar kita nggak mikirin cicilan bulanan. Enggak sih, ini ketawa-ketawa mulu. Pokoknya tiga poin penting yang ada di video ini adalah dokumen-dokumen yang tadi, yang ini, yang kedua satu cicilan yang di hold di bank, yang ketiga itu biaya KPR. Kalau aku free biaya KPR, jadi nggak mikirin lagi. Jadi kalian mungkin bisa cari perumahan yang free biaya akad juga, kayak lagi banyak ya promonya sekarang. Biasanya datang aja ke stand-stand yang ada di mall, biasanya lagi. Nah, mereka lagi pasti nggak ada. Di JCC itu biasanya ada stand-stand. Iya, karena setelah kita tinggal di sini terus tanya-tanya beberapa tetangga, cerita-cerita gitu, mereka dapat promonya itu kebanyakan di stand-stand yang ada di mall-mall, bukan langsung ke perumahannya. Jadi kemarin kita emang langsung datang ke marketingnya buat nanya-nanya perumahan tersebut. Akhirnya kita cuma dapat TV dan voucher belanja. Jadi yang lain juga memorinya penuh lagi, jadi aku harus cut dulu, hapus-hapusin dulu. Jadi ya gitu aja sih teman-teman. Kalau bisa kalian juga survei lah beberapa tempat yang pokoknya jangan berpatokan ke satu rumah aja, dan pastiin lagi ya teman-teman developernya benar-benar yang bagus. Dan kan lagi banyak nih yang ditipu-tipu, katanya tanpa DP, tanpa akad, tanpa ini itulah, pokoknya pastiin semuanya itu benar-benar ada. Jangan sampai kalian ketipu lah pokoknya, karena lagi banyak banget penipuan perumahan lah pokoknya. Udah capek ya kamu ngeliat aku yang ngomong, kamu yang capek. Iya. Ya. Karena ini ya belibet sih. Ya udah, sekian dulu video dari aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung di komen aja, atau bisa DM di Instagram aku Hillary yang garis bawah itu underscore di @Hillary_Melisa. Kalian bisa tanya-tanya aku apa aja yang pengen kalian ketahui tentang perubahan, sebisa mungkin aku jawab kalau aku tahu. Dadah. Makasih ya Pak, udah nemenin aku ngebaca. Udah gitu aja. Ada mau disampaikan? Nggak ada. Beli makan? Bikin mie ya? Kamu yang bikin? Nonton disuruh bikin ini. See you on next video.